Di sini saya juga ini masih belum apa ya istilahnya belum tersistem kayak Bu Ifah ya. Ada target, ada apa penjualannya seperti apa, ada pembukuan. Ini saya masih amburadul terus masih butuh belajar banyak nih. Kalau saya sendiri sih gimana ya mau ngomong ya sering untuk ngadain promo aja, misalnya di akhir pekan atau di Jumat Berkah itu saya ngasih promo ke customer nggih. Jadi untuk agen otomatis diskonnya kita tambahi. Kalau enggak kita kasih itu free untuk scrap atau Virgo. Kayak kemarin saya sempat ngasih free itu Virgo sama Syria untuk pembelian dress sama tunik nih. Jadi lumayan itu kemarin. Kalau ada apa ya, ada promo-promo dari HO kita juga selalu mengikuti. Jadi juga bisa mengejar target untuk penjualannya. Karena di sini saya juga masih nol dalam berbisnis, belum ada ini. Saya baru belajar gabung dalam HO ini. Untuk agen saya ini belum banyak, baru ada 5 kalau enggak 6 nggih. Itu pun teman-teman sekantor saya semua. Jadi untuk apa itu? Untuk marketnya kan sama, teman-teman di rumah sakit semua. Tapi alhamdulillah bisa jalan semua dan penjualannya minimal itu dalam sebulan ya sampai 1 juta lah untuk agen-agen. Dan saya sendiri juga masih jalan walaupun ada agen-agen teman-teman yang satu rumah sakit. Karena di sini untuk agen-agen yang penjualannya bagus, ya saya kasih untuk rewardnya yang penjualannya minimal dalam 1 bulan itu 1 juta, itu saya kasih reward, ya kasih hadiah apalah. Jadi mereka lebih semangat. Agen saya itu ada 7, yang teman saya di rumah sakit itu ada 4 orang, yang satu kantor dengan saya itu ada 4 orang agennya. Jadi otomatis customernya kita itu sama. Tapi ya alhamdulillah rezeki itu tidak akan kemana. Ada yang beli sama saya, terus ada agen saya. Jadi mereka juga bisa memilih sendiri mau enaknya sama siapa. Alhamdulillah tetap jalan. Walaupun mereka agen-agen saya sebenarnya juga ragu awalnya. Wong customernya nanti kita itu sama Mbak gitu. Terus enggak apa-apa dicoba dulu. Saya bilang tak kasih semangat seperti itu. Wong rezeki itu sudah diatur, yang penting kita itu usaha. Dan alhamdulillah mereka penjualannya minimal itu sampai 1 juta dalam sebulan. Jadi sampai sekarang masih jalan. Saya mencoba ya paling enggak target saya minimal pembelanjaan itu 10 juta. Itu kalau bisa ya alhamdulillah selama saya jadi OC pembelanjaan saya itu sampai 10 juta. Tapi tanpa saya ini ya Mbak, kadang saya enggak menyadari kok saya bisa sampai jual segitu. Jadi ini belum ada target kayak Bu Ifah. Kalau Bu Ifah kan sudah tertarget harus sebulan jualannya berapa. Kalau saya itu ya itu asal ngalir aja. Ya nanti kita belajar sama Bu Ifah, harus belajar sama Bu Ifah ini nanti. Pesan dan kesan kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi mungkin nggak ada pesan, yang penting kita konsisten aja dalam ini untuk promosi. Terus kita kasih semangat ke agen. Misalnya kita ada promo potongan diskon, untuk agen kita juga harus ada promo juga. Kita misalnya dari 25 kita kasih promo 30% gitu. Untuk pesan mungkin belum ada, kita sama-sama belajar aja. Ternyata maksudnya rezeki itu nggak kemana ya, kata Bu Rini bener sih. Jadi teman-teman OSE lain meskipun nggak usah
ragu dulu, misal satu tempat, oh ini udah ada agennya, aku nggak mau nyari di sini lagi. Nah ternyata meskipun satu tempat, rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi dalam satu rumah sakit ada 4 agen, ditambah Bu Rini sendiri kan jadi 5, dan ternyata penjualan bisa masuk target meskipun satu tempat, Mas. Jadi teman-teman OSA yang lain bisa juga kayak gitu. Meskipun di situ sudah ada agen, bisa jadi rezekinya ada di agen lain yang juga satu tempat kayak gitu sih. Ya kita WA, kita tanya kendalanya apa, misal ya kita deketi aja lah. Tiap ini momen kita, misalnya ada promo kok dia anteng, kita WA, kenapa Mbak kok ini kok promosinya enggak ini. Alhamdulillah ini yang kemarin enggak aktif sudah mulai aktif lagi semuanya. Ya mungkin kalau enggak aktif itu mungkin baru ada kendala di keluarga atau apa, ya kita deketi aja lah, intinya gitu. Kita lebih dekat sama agen aja. Oke. Ini awal ceritanya saya gabung jadi mitra itu ya. Awalnya sama Dek Neni ya. Saya itu pertama ditawari untuk gabung untuk jualan produk Hanum. Awalnya itu saya males Bu, terus terang nggih. Harus jualan, di samping itu saya kerja dan masih punya bayi waktu itu, pas ditawari sama Dek Neni langsung untuk jualan produknya Hanum. Terus waktu itu kalau tidak salah, pas waktu ada promo jilbab ya Dek, kalau tidak salah ya, saya ditawari untuk jual ke teman-teman saya. Saya masih ragu waktu itu, apa saya bisa nanti jualan, terus prosesnya gimana, itu saya masih bingung waktu itu. Terus tidak ada bayangan untuk bisnis nggih. Terus waktu itu saya coba, karena saya ditawari terus, saya coba untuk posting yang gambar yang dikirim sama Dek Neni, karena waktu itu yang ditawarkan itu scarf yang kemungkinan bisa dipakai ibu-ibu di kantor nggih. Jadi saya itu tawarkan, alhamdulillah ada yang beli. Terus saya coba lagi, ada yang pesen, baru itu saya pesankan sesuai pesanan aja. Waktu itu saya waktu pertama kali ya jadi reseller dulu. Terus alhamdulillah ada yang pesan merambah ke gamis waktu itu kalau tidak salah ya. Ada yang pesan 1-2 saya layani. Ya yang utama waktu itu saya utamakan yang teman-teman sekantor dulu. Terus kalau tidak salah itu puasa ya. Puasa itu alhamdulillah pesanan sudah mulai banyak. Ada yang beli gamis, ada yang beli ini. Nah, di sini strategi saya waktu itu nggih sudah jadi masih reseller atau agen ya, saya lupa. Pengalaman saya beli, kalau beli lebih dari satu itu biasanya saya dapat diskon dari teman saya. Nah, di situ kalau ada yang beli lebih dari satu, kalau tidak saya diskon, biasanya saya kasih free scarf biar pembeli itu pada tertarik nih sama produknya Hanum, karena waktu itu masih awal-awal belum mengenal produk Hanum itu seperti apa, kualitasnya seperti apa. Dan alhamdulillah dengan memberi sedikit diskon, teman-teman itu pada tertarik. Nah, waktu berjalan setelah Lebaran kalau tidak salah itu banyak reseller akhirnya menawarkan diri untuk gabung menjadi reseller. Dan alhamdulillah penjualan saya waktu itu juga belum sempat rekap penjualan saya itu sebulan berapa, orderan saya itu berapa, itu yang tahu baru di HO-nya. Terus saya ditelepon sama Dek Neni itu disuruh untuk jadi OC lah. Saya juga bingung, di OC itu harus modal berapa, saya enggak punya uang kan gitu. Terus waktu itu tidak apa-apa, suruh jalan dulu dengan sedikit modal uang, saya cicil. Alhamdulillah ada agen, yaitu agen yang kebetulan teman saya sendiri. Mereka juga waktu itu 2 orang yang daftar, saya langsung itu pengen gabung, terserah mau jadi reseller atau agen dulu. Terus mereka mau mendaftar jadi agen, tapi mereka juga ragu, Mbak, apa nanti bisa, wong yang beli itu nanti teman kita itu sama.
saya juga nggak pesimis nggih, karena wong temen saya juga, saya bilang ke teman saya belum tentu nanti teman satu rumah sakit itu kenal saya semua, tak bilang gitu. Terus akhirnya mereka semangat coba promosi ngiklan di WA, dan alhamdulillah teman-teman saya yang gabung jadi agen dalam sebulan itu bisa mencapai bisa pembelanjaannya itu minimal kurang lebih 1 juta. Terus saya berjalan beberapa bulan setelah jadi OC, saya pikir kok mereka semangat dalam berjualan. Akhirnya saya memutuskan untuk yang agen belanja minimal 1 juta dalam sebulan itu saya kasih bonus-bonus. Ya awalnya ya nanti kita kasih bonus dari produk-produknya Hanum dulu. Nanti kalau di akhir tahun atau momen-momen tertentu kita kasih tambahan bonus apa gitu. Ya kebetulan saya di rumah sakit itu kerjanya shift ya Dek ya. Jadi mungkin ada lebih waktu luang di rumah. Tapi kadang di rumah juga rebutan sama anaknya ya. Kalau ada yang ini rebutan HP terus terang ibu-ibu. Ya kita bagi waktu, misalnya kita pas longgar di waktu-waktu setelah, kalau di rumah sebelum diganggu sama anak kita coba posting gambar dulu. Yang penting awal pagi misalnya saya tuh kalau sempat pagi, kalau pas masuk pagi tuh memang saya kadang sok kerepotan, pagi harus nyiapin semuanya di rumah dulu ya. Mungkin kalau sudah siang di rumah sakit, karena di rumah sakit saya tidak ada jam istirahat gitu, karena saya melayani pasien. Jadi di waktu setelah pas longgar gitu biasanya saya menyempatkan sebentar untuk sharing di grup agen atau posting-posting produk-produknya Hanum gitu. Selamat ya Bu Iva. Ya Allah, Rabbi merinding. Oh. Ya Allah, Mbak Neni ikut terharu loh, ikut nangis juga di sini. Masya Allah, selamat Bu Iva. Ya insya Allah. Siap. Ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nggak percaya banget rasanya ya Allah. Benar-benar kejutan, benar-benar hadiah indah, hadiah Ramadan terindah dari Allah, dengan wasilah Hanum, dengan wasilah Mbak Neni beserta keluarga. Mudah-mudahan menjadi kebaikan yang tercatat dan makin berlipat ke depannya ya. Saya tuh merinding gitu ya, karena saya tuh sebulan terakhir ini hati juga sedang galau, udah kangen banget, pengen balik umroh, pengen umroh kembali ke sana. Karena menyadari kemampuan diri yang masih seperti ini, akhirnya saya ngajukan proposal gitu ya sama Gusti Allah. Saya ngajukan proposal sama Gusti Allah, ya Allah, saya majuin ini proposal, saya mau ngasih ke agen-agen siapapun, semua agen yang belanja di atas 5 juta. Setiap agen yang belanja 5 juta mendapat 1 poin. Ketika poin itu nanti sudah terkumpul 20, mereka mendapatkan hak untuk umroh. Saya tuh nggak tahu hitung-hitungannya besok gimana, tapi itu proposal sudah maju duluan. Saya udah sampaikan ke Puput gitu ya, segala hal saya sampaikan ke Puput. Ibu punya rencana ini, dan rencana ini akan dijalankan besok setelah Lebaran. Pokoknya setiap pembelanjaan agen 5 bulan dapat 1 poin, dan ketika sudah terkumpul 20, itu akan mendapat tiket umroh. Mudah-mudahan niat baik itu nanti yang akan mempermudah jalan kita semuanya bisa umroh bareng-bareng. Asli saya nggak ngimpi akan dapat seperti ini gitu ya.
jadi ditunjukkan bahwa benar-benar apa yang dikatakan guru-guru saya itu, belajar dari pengalaman umroh yang lalu. Kalau kita punya niat itu udah niat aja, niat dulu yang kuat, realisasikan semampunya, nanti biar Allah yang cukupkan gitu kan. Saya tuh umroh saya yang dulu itu tuh kan berasa tanpa ilmu gitu. Jadi saya tuh saat ini tuh pengen banget berangkat ke sana tuh untuk merevisi doa-doa yang kemarin dulu tak sampaikan di sana. Karena kalau dirasa-rasa tuh dulu tuh saya doa tuh banyak emosinya gitu. Banyak pengen, oh ya Allah pokoknya pengen gini-gini biar balesin ini dan lain segala macam, si A si B sampai kayak gitu dulu, yang pertama sampai kayak gitu. Yang ini juga sebelumnya juga seperti itu. Jadi, satu ketika sekarang saya udah banyak berteman di majelis-majelis, tahu bagaimana mengelola hati, tahu belajar sedikit-sedikit. Ini tuh jadi udah nggak tertahan pengen ke sana untuk merevisi doa yang takut nggak tercatat gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Ini baru niat untuk pengen mengumrohkan agen biar bisa bareng-bareng ke sana, baru niat, baru mau direalisasikan, Allah udah jawab, Allah udah berikan kesempatan, mendapat kesempatan ini gitu loh. Ini benar-benar ini yang namanya miracle gitu. Saya jadi tadi yang saya nangis itu malah ingat Mbak Neni mengingatkan saat saya dulu bergabung dengan Hanum itu ya, benar-benar saya tuh posisi dari nol. Saya ada di titik jenuh yang luar biasa di pekerjaan, karena pekerjaan saya tuh ngurusi program kegiatan aset yang setiap saat tuh nggak ada berhentinya gitu loh. Saya tahu kalau saya hanya kerjaan yang kayak saya sehari-hari itu dikerjain kerjaan gitu loh. Tapi kalau saya hanya ngeluh, saya kan hanya dapat capek toh ya, nggak dapat sesuatu yang bisa saya bawa pulang gitu loh. Nah, satu-satunya jalan yang saya ambil akhirnya setelah saya mengeksplor diri saya, apa yang saya bisa, apa yang saya sukai, apa yang kira-kira bisa saya jalankan gitu kan. Akhirnya dari segala pilihan setelah saya mengeksplor diri saya itu, pilihan saya jatuh, saya pengen belajar berniaga gitu kan. Nah, bulan Oktober, November, Desember itu saya maraton. Semua kelas bisnis di Jogja saya ikuti, dari yang berbayar jutaan sampai yang berbayar 100.000 rupiah saya ikutin semuanya. Di akhir setelah kampus pengusaha muslim di Jogja, di Jakarta itu kalau nggak salah. Nah di situ saya pokoknya saya mau mencari udah pilihan saya tetap berniaga, tapi yang saya tuh tahu dulu produsennya seperti apa, kehidupannya seperti apa, modalnya seperti apa, dan asbabun nuzulnya dari produsen ini saya harus tahu dulu gitu loh. Biar itu nggak jadi beban dalam hati dan saya udah yakin gitu loh apa yang harus saya kerjakan gitu kan. Nah, kebetulan satu kelas belajar dengan Mbak Neni saat itu belum dalam satu meja. Saat itu saya membelakangi. Yang hari pertama itu saya masih membelakangi mejanya itu belakang-belakangan waktu saat makan siang itu. Tapi saya dengar sedikit ceritanya Mbak Neni gitu kan. Saya merinding, saya lihat, udah. Nah, istirahat kedua, saya deketin. Mbak Neni cerita gini-gini segala macam gitu. Terus kata Mbak Neni itu gini, Bu Iva, saya tuh udah lama loh cari agen yang untuk di Jogja, lama banget. Belum ketemu. Udah ada beberapa yang ngajuin, tapi saya belum serak gitu. Astagfirullah, saya tuh nggak pakai, belum tahu produknya kayak apa, belum tahu ininya kayak apa, belum tahu. Saya bilang, kan ini saya yang mau jadi agen Jogja. Benar, saya udah. Saya bilang ke suami saat itu, saya bilang ke anak-anak, udah saya kayak apa Bu? Pokoknya nggak tahu. Pokoknya yang penting kita udah tenang di hati ketika kita udah ketemu sama ownernya yang seperti ini, asbabun nuzul usahanya seperti ini. Udah. Jadi mungkin lebih di situ ya. Memang betul penting untuk kita tahu lebih dulu kita mau bekerja sama dengan siapa, karena itu adalah lebih dari setengah dari modal untuk kita melangkah. Kita udah nggak pikir macam-macam, ketakutan dan lain segala macam, kita yakin aja gitu, yakin karena kita udah tahu sendiri seperti itu. Nah dari situlah semuanya berawal, dan
benar-benar saya yang benar-benar dari nol itu belum pernah bekerja sama dengan ini pun. Dan karena saya emang udah tak niatin itu, dari situlah saya merasakan dengan modal ketenangan hati. Bismillah juga emang tak niatin harus jalan gitu kan, harus bisa jalan. Itu jadi malah jadi mensupport keduanya, pekerjaan saya bisa lebih cepat tuntas karena saya pengen segera ngurusin Hanum. PR segala macam itu nggak saya biarkan nanti enggak. Pokoknya kerjaan kalau sebelumnya sampai rumah masih setelah beberes rumah masih buka laptop kerjaan lagi, saya enggak pokoknya lebih efektif lah ngatur waktunya saat itu. Karena saya itu benar-benar belajar buat konten dan lain segala macamnya. Dari situlah perjalanan sampai akhirnya bukan karena saya pintar, bukan karena saya gimana, karena memang Gusti Allah yang memudahkan. Karena memang kita juga selalu berpikiran positif. Diajarkan untuk selalu menjaga ucapan, untuk menjaga prasangka baik, dan selalu ada 1001 alasan untuk kita selalu berprasangka baik gitu ya. Ketika meskipun bukan tanpa halangan juga, pernah interaksi kecil-kecil seperti yang kemarin dulu tadi, tapi itu tak kembalikan lagi ke niat lagi. Kita niatnya mau usaha, apalagi saya memang membekali diri untuk saya pengen jika sudah siap dan lain segala macamnya, saya pengennya tuh segera ganti PDH itu dengan daster, dengan segala macam yang ada di sini lah, bisa sambil pengennya seperti itu gitu ya. Karena ya bukannya nggak mensyukuri nikmat, saya syukuri nikmat ini gitu loh. Keinginan itu ada, tapi ya saat ini sambil tetap dijalani dulu. Seperti itu. Sekali lagi Mbak Neni, Allah memberikan rezeki dengan wasilah Hanum, semoga menjadi air seperti air sumur ya, yang mengalir tambah banyak airnya. Apapun segala kebaikan yang sudah diberikan kepada kami, pada semua OC, segala kemudahan ini juga akan berbalik dengan kebaikan yang berlipat. Makasih sekali lagi Mbak Neni, dan terima kasih. Nggak bisa matur. Iya, sebenarnya saya nggak punya strategi khusus karena saya juga duplikasi HO ya. Sebagai contoh untuk yang 100 juta ini ya, Insya Allah sebelum April berakhir udah goal. Ya udah goal, tinggal sedikit lagi sih, cuma tinggal nunggu ini transferan aja Insya Allah. Jadi begini, saya nggak untuk yang kita ambil contoh yang ini aja ya, yang strategi 100 itu ya. Jadi gini, saya kan HO itu kan mau ngasih kita hadiah seperti itu ya, mau ngasih hadiah kita logam mulia 10 gram dan segala macam. Udah saya breakdown aja tuh hadiah seperti yang sebelumnya. Ketika kita dapat baju 20 segala macam, udah saya langsung breakdown. Agen yang dapat ini sekian, saya kasih dari OC ada baju sekian. Udah, cuma bukan dari saya, dari HO juga turun kita terus menjadi. Nah, yang untuk 100 juta juga begitu. Untuk pembelian, untuk belanja 5 juta, kita dapat 0,5. Kemudian saya breakdown yang 10 gram itu. Setiap agen yang belanja 5 juta itu dapat 0,5 ya. Padahal ada itu agen yang belanja sampai 15 juta. Kan dia dapat 1,5 ini. Dan itu juga kita, kemarin hadiahnya Mican ya, dapat 30 baju ya. Dapat 30 baju juga kan. 30 loh. 20 tagih lagi 10. Kemarin di promonya 30, aku udah gitu soalnya udah tak breakdown, jangan nanti kalau 20 aku tambah 10 deh. Jadi itu sih untuk pembelian 1 juta cuma dapat baju berapa, 1 misalnya atau berapa ya kemarin Puput itu. Karena 1 sampai 5 juta. Nah, untuk yang kelipatan 5 juta itu dia yang dapat lebih. Ada hampers gitu. Ada yang kita kan masih punya hampers dari HO juga belum terpakai. Nanti kalau misalnya ada beberapa yang bisa mencapai 10 juta per orang ya kita tambahin, kita carikan yang ada yang inilah yang satu seharga dengan yang ada di sini.
seperti itu. Jadi saya nggak punya strategi khusus untuk yang hanya memanfaatkan promo yang dari HO. Saya duplikasi yang ada di HO langsung turun. Jadi saya punya prinsip begini, alhamdulillah kelewatan rezeki gitu loh, daripada nggak kelewatan sama sekali gitu. Jadi untuk hadiah, misalnya dapat HO 30 baju hadiah itu nggak saya simpan untuk dijual lagi gitu. Seperti itu nggak, sebisa mungkin itu akan tak breakdown, kembalikan ke agen yang sudah mensupport dan mendukung OC. Seperti itu sih Mican. Untuk yang lain-lainnya apa ya? Ya sama seperti yang cara 3 ya, sama seperti itu. Biasa kita konsisten dengan komunikasi, koordinasi, bahkan sampai keadaan per orang, per keluarga, apa yang terjadi dalam keluarga agen saya, misalnya sekarang ada di Wonosari, suaminya sedang dalam keadaan sakit, dan itu kita memang nyapa agen jadi kedekatan secara personil itu juga perlu dibangun, karena dari situ kita juga nggak, jadi ketika mereka tak tepakan neng diri saya sendiri gitu loh. Ketika saya kan sering disapa, sering di ini, dan itu apa yang saya rasakan tuh saya ingin agen saya juga merasakan seperti itu gitu. Jadi kedekatan emosional secara personal itu lebih dari support, lebih dari sekedar support hadiah gitu ya. Kalau hadiah kan udah selesai gitu aja. Tapi kalau ikatan emosional itu jadi gini, kuatnya itu nih, semangat itu turunnya tuh langsung gitu loh. Ketika saya punya semangat yang menggebu-gebu seperti tak sampaikan, mereka tuh merasakan merasakan yang sama, satu frekuensi gitu. Makanya saya harus tak usahakan betul untuk saya diajari self talk yang positif itu ya, self talk yang gitu tuh benar-benar tak praktekkan, dan itu benar-benar nyampe ke teman-teman. Jadi sebaliknya, ketika saya agak kacau ngatur waktu atau ada sesuatu yang nggak beres, kalau saya nggak bisa ngendalin sendiri dulu, maka kan ini juga nyebar juga negatifnya ke teman-teman, karena konten tanpa rasa itu tuh nggak ini. Konten tanpa rasa itu nggak akan nyampe ke yang baca juga gitu loh. Karena seperti itu sih kalau saya. Jadi senjata saya tuh lebih ke kualitas per konten kayak gitu. Jadi kalau saya nggak dalam keadaan nggak baik, konten itu nggak tak share di grup ini, nggak tak share di grup agen gitu ya. Saya share-nya di bank kontennya OC gitu kan. Biar jadi, kalau bank konten kan setiap saat bisa ini ya. Kalau yang kondisi terbaik, semangat dan lain segala macam, draft konten pun saya masukkan ke grup agen saat itu juga, karena transfer energinya itu kerasa banget gitu, seperti itu. Hanya itu sih Mican, saya emang yang lainnya nggak ada, karena sama-sama belajar juga kita bareng-bareng. Cuma tetap konsisten aja. Apapun keadaannya, sesibuk apapun, sesakit apapun, sesulit apapun, ikhtiarnya jalan terus, jangan sampai bolong, nggak ada promosinya. Terus jangan menuhankan ini juga, jangan menuhankan jangan menuhankan hal-hal yang misalnya, kalau aku nggak buat konten, nggak ini, nggak gini, nanti nggak seperti itu. Pokoknya niatnya kita luasin, niatnya benar-benar kita luaskan lah. Kita luaskan untuk benar-benar bisa meraih berkah dari berniaga ya, mengikuti sunnah Rasul. Itu banyak hal yang kita dapetin selain dari rupiah, selain dari omset, selain dari apapun, itu kebersyukuran, mensyukuri apapun yang kita dapat sampai dengan hari ini. Itu sih pokoknya jangan lupa libatkan Allah dalam segala hal, selalu minta ditemani. Meskipun Allah itu tahu, meskipun Allah itu faham bahkan apa yang belum disampaikan di dalam hati, tapi pengucapan yang berulang,
seperti doa yang berulang terus-terusan itu pada akhirnya akan sampai. Menurut saya begitu sih yang saya sampaikan ke agen-agen itu, pokoknya seperti itu. Yang belum bisa maksimal dan segala macam kayak itu bukan yang udah lancar, yang udah lari, yang udah sebulan 15 juta, itu juga bukan karena emang pinter, bukan mereka yang pinter, bukan semata mereka pinter, karena emang Allah aja yang mudahin gitu loh. Tinggal kita ikhtiar langitnya digedein, karena untuk bahan, untuk materi promo dan lain kan udah kita siapkan. Jadi ya sedekah paginya, jangan bosen, jangan lelah berbuat baik sekecil apapun gitu aja. Sekarang hari gini udah nggak zamannya baperan lagi, hari gini udah nggak zamannya lagi nggak menghubungkan segala sesuatu itu dengan kematian. Kematian itu sangat-sangat dekat dengan kita. Jadi kalau nggak kita melakukan kebaikan ini mau kapan lagi? Jadi seperti itu loh. Jadi kayak agen itu kayak keluarga sendiri, udah seperti anggota badan kita gitu, satu yang ada yang sakit merasakan sakit juga, seperti itu sih teman-teman. Mbak Neni, Michan, strategi saya kalau dari segi teknis dan lain segala macam saya hanya menduplikasi HO. Apa yang HO berikan, saya berikan juga ke agen. HO punya rencana apa, saya rencanakan juga untuk agen. Seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf ya teman-teman, sama seperti teman-teman yang lain, sama kalah canggih tuh sama Windy yang udah punya strategi yang keren. Pokoknya kita boleh punya 1001 strategi untuk dalam perniagaan ini, tapi jangan lupakan kita harus ada akhlak di dalamnya, karena peduli amat orang lain konsumen atau apa segala macam bersikap nggak baik ke kita, tapi kita punya kewajiban moral untuk tetap berbuat baik kepada konsumen kita, kepada pelanggan kita. Itu sih, itu aja ya Michan ya. Makasih. Tahapan awal dulu kan agennya banyak ya, terus tak saring kan jadi ketahuan siapa yang minat, siapa yang benar-benar berminat, dan siapa yang benar-benar bersyukur atas kesempatan yang kita berikan gitu. Nah dari situ ya udah hanya ini aja, sharing setiap hari. Terus kita juga ngadain kelas setiap dalam 1 bulan ya, insya Allah kita ngundang guru yang saya kan nggak punya kapasitas untuk menyampaikan. Saya cuma pengennya begini gitu kan. Terus saya minta tolong ke beberapa teman. Kebetulan juga banyak yang nawarkan, ibu boleh ngisi di grupnya dan lain segala macamnya untuk agennya dan lain segala macamnya. Sebenarnya saya tinggal mengaksesnya, iya silahkan gitu kan. Saya menyocokkan dengan waktunya agen, waktu yang disepakati oleh agen-agen seperti itu. Jadi itu udah terjadwal, memang dalam minimal 1 bulan itu harus ada seperti ini, kegiatan seperti ini, tapi berisi materi salah satunya gitu. Dengan satu materi pokok. Misalnya kemarin belum lama itu ada timnya Kang Dewa yang saya cuma bisa lihat di foto, cuma bisa lihat di suaranya, dan kemarin tuh kita bisa Zoom seperti ini, Masya Allah, tanpa bayar loh, gratis loh, karena saya ditawarin. Itu kan teman-teman juga pada senang banget. Siapa itu namanya lupa. Seperti itu sih, memanfaatkan channel-channel teman-teman yang punya kapasitas seperti itu. Mereka senang bisa menularkan ilmunya. Kita pun senang, apalagi kita yang belum tahu, dan teman-teman butuh juga untuk meningkatkan penjualan dan lain segala macamnya gitu. Seperti itu. Sharing session seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya udah sih, kalau yang hadiah dan lain segala macam, pokoknya saya mah kalau soal memberi gitu nggak mau kalah sama HO sih. Kalau HO ngasih ini, saya juga ya ini sampai kayak gitu. Saya duplikasi gitu aja sih. Soal gitu. Saya mau materi yang sedikit tentang yang kemarin Mufes itu loh. Mufes hubungannya dengan programnya HO yang habis Lebaran. Begini, setelah merasakan Mufes kemarin itu ya, nggak cuma saya sih, dengan teman-teman juga, teman-teman agen. Emang ya
ya alhamdulillah seperti itu, hasil dari kita sharing setiap hari, kita ketemu setiap hari, jadi ketemu tuh udah meskipun sebelumnya belum ketemu udah seperti saudara gitu ya, seperti itu. Nah, pengalaman setelah Mufes itu kan saya merasa saya tuh kayak ketagihan gitu, ketagihan pengen ikut pameran dan lain segala macam kayak gitu. Tapi kita baru mikir itu kan kita harus nyiapin, masa iya setiap kali pameran usung-usung pinjam dari HO kan gitu ya. Baru ngomong gitu sama si Puput itu kan nanti lama-lama inilah kita harus nyiapkan itu kan Put, kita menyiapkan segala apa aja keperluan yang diperlukan kan kemarin udah tahu ya si Put ya, kita udah lihat apa aja, yuk kita mulai nyicil untuk setiap saat ada event Jogja, sekitar Jogja lah, 5 kabupaten di Jogja dan Jogja antar saja kita ikut aja. Jadi kemarin kalau misalnya di Jogokarian kita udah punya ini aja, udah punya gantungan yang bisa dibawa gitu aja, udah ikut aja di pasar Ramadan Jogokarian. Itu kan baru rencana ya, itu rencana betul yang betul-betul gambaran saya kayak gitu loh. Kok barusan malah mau ada store di Jogja itu kan kayak Allah tuh jawab itu langsung gitu, nggak pakai jeda gitu ya, meskipun nanti prosesnya ini tapi kan udah nyata gitu loh, jawabannya itu seperti apa gitu. Jadi emang bener kok jangan malu, Allah maha kaya. Jangan malu minta untuk menyampaikan apapun sama Allah. Saya tuh sama Puput seperti itu, udah pokoknya sedikit udah kita ajuin aja proposal sama Gusti Allah, udah pokoknya nggak tahu caranya gimana, biar Allah yang penuhin, nggak tahu caranya gimana, kita hitungannya duitnya dari mana, nanti kita pokoknya fokus kita ikhtiar, hasil itu ranahnya Gusti Allah, kita nggak usah ngedikte hasilnya harus begini, pokoknya kita fokus kita ke ikhtiar aja. Dan alhamdulillah kan tadi kaget banget, setelah shock alhamdulillah dapat umroh di 2022, malah yang habis lebaran ada proyek untuk buat store, ya Allah, alhamdulillah ya, terima kasih sekali lagi. Kalau suatu ketika nanti officer cabang itu melakukan pensiun atau memang sudah tidak bekerja lagi di salah satu instansi, pijakannya itu ada, jadi nggak bingung. Yang utama adalah, pernah saya waktu itu bicara sama Mbak Rini, Mbak, kamu bekerja memang iya, tapi kalau punya usaha yang bisa menurunkan itu anaknya yang menggantikan. Tapi kalau kita pekerja, anak kita nggak mungkin gantiin kita di perusahaan. Yang ada kita pensiun, perusahaan cari orang lain untuk menggantikan posisi kita. Tapi kalau kita berusaha, kita punya usaha, kita udah nggak ada, kita meninggal, yang menggantikan adalah anak kita, keturunan kita. Nah itu mindsetnya kita seperti itu, pengennya HO itu seperti itu. Jadi setornya kalau bisa di rumah, mungkin di lahan rumah. Kalau misalkan memang ada tanah atau tempat yang di tengah kota, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalkan memang enggak, utamanya adalah di rumah. Kenapa di rumah? Karena ini nanti akan menggantikan kantor yang sudah pensiun gitu. Jadi Malang, Blora, Solo, Singapura, Semarang, ayo mau apa, HO insyaallah backup, asalkan dari officer cabang ini sendiri konsisten dan fokus. Saya nggak bisa ngasih apa-apa ibu-ibu OC, baik dari OC Blora sampai OC Jogja sampai OC Malang Jawa Timur. Saya HO nggak bisa ngasih apa-apa. Saya nggak bisa ngasih apa yang ibu-ibu OC inginkan. Tapi kami di sini berusaha untuk memfasilitasi. Kita ibaratnya sukses bareng-bareng, yuk. Ono kendala, ayo di sharing, gitu loh. Misalkan ada kendala apa, ayo sharing deh, kita pikir, gitu loh. Sama dengan halnya dengan saya dengan tim ini ada kendala seperti ini, ada solusi nggak? Jadi anak-anak juga tahu, ayo Bu, ini solusinya seperti ini, gimana kalau kita bikin terobosan seperti ini, gimana kalau kita bikin ini. Ini semua tim. Jadi insya Allah ibu-ibu officer cabang di sini tuh nggak sendiri jualan, gitu ya. Karena Hanum tuh ingin banget bukan hanya sekedar
distributor atau hanya sekedar officer cabang doang yang dimana setiap bulan bisa order di HO, enggak, bukan itu. Tapi gimana caranya kita bisa lebih maju bareng, kita lebih sukses bareng, pahit-pahit bareng, ada kendala ayo kita selesaikan bareng-bareng. Jadi ayo yang lain saya berharap banget nih, insya Allah tahun ini kan kita plan untuk store ya. Untuk tahun depan nanti Bu Iva udah umroh, dan tahun depan nanti insya Allah saya dapat kabar OC mana yang akan menyusul Jogja dan Salatiga untuk store yang lebih baru. Bisa ya ibu-ibu? Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Gitu. Jadi saya hari ini benar-benar terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya yang luar biasa hari weekend, tapi ngobrolnya dalam banget. Semoga ini bisa terinspirasi. Saya yakin kok kalau misalkan ibu-ibu ini bisa optimis, bisa fokus, konsisten dengan Hanum, suami itu akan ridho, seperti itu. Gitu ya Mican ya. Hari ini benar-benar sharing yang singkat tapi dalam banget ya. Iya, semoga terrealisasikan dengan lancar tanpa halangan. Amin.